Welcome! Sebelum nonton, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah aljabar boolean. Tujuan pembelajaran: bisa menguasai identitas dan prinsip aljabar bool, mampu membangun gerbang logika, mampu merepresentasikan fungsi bool menjadi ekspresi bool, mampu meminimalisasi ekspresi bool, dan mampu mengaplikasikan aljabar bool dalam jaringan switching secara efektif dan efisien. Now, let's get started. Aljabar boolean atau sering disebut aljabar bool diperlukan dalam hal desain logika dari suatu sistem digital. Aljabar boolean ialah suatu himpunan dengan operator uner atau komplemen, dua operator biner, kali dan tambah, elemen 0 dan 1, serta memenuhi identitas aljabar boolean. Tabel di kiri ini ialah identitas umum yang wajib diketahui ya. Identitas selalu berpasangan menggunakan prinsip duality, yakni dual yang diperoleh dari menukarkan tambah dengan kali dan 0 dengan 1. Di tabel ini, kecuali hukum double komplement, hukum-hukum lainnya selalu memenuhi konsep dual. Ini dual, ini juga, 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 bahkan antara unit properti dengan zero properti juga. Rangkaian dalam hardware sebagian besarnya pakai konsep gerbang logika yang bekerja sebagai misalnya penguat, pembanding, perata, osilator, penjumlahan, pengendali, penyandi, dan lain-lain. Simbol-simbol yang tampil di layar saat ini ialah yang sering digunakan dalam gerbang logika. Contoh soal: gambarkan gerbang logika yang dinyatakan oleh E sama dengan dalam kurung komplemen A or dalam kurung A and D dikomplemenkan N dalam kurung komplemen B N dalam kurung komplemen B or C. Kemudian sederhanakan. Dan penyelesaiannya seperti ini. Perhatikan ya. Untuk asosiasi yang di sini digambarkan oleh rangkaian ini. Sedangkan asosiasi yang di sini digambarkan oleh rangkaian ini. Lalu dihubungkan dengan N. Ini dia. Proses penyederhanaannya, komplemen B N dalam kurung komplemen B or C sesuai hukum absorpsi menjadi sama dengan komplemen B. Kemudian komplemen dari dalam kurung A, N, B sesuai dengan hukum De Morgan itu sama dengan komplemen A or komplemen B. Kemudian komplemen A or komplemen A sesuai hukum idempoten itu sama dengan komplemen A. Kemudian dalam kurung komplemen A or komplemen B, tutup kurung ya, N komplemen B sesuai dengan hukum absorpsi itu sama dengan komplemen B. Maka penyederhanaannya menjadi hanya sama dengan komplemen B dengan gambar gerbang logika seperti ini. Fungsi dan ekspresi boolean. Sebelum lebih lanjut, kita pahami dulu ya terminologinya. Literal adalah variabel bool atau komplemennya.
Variabel bol sendiri ialah variabel yang nilainya hanya 0 dan 1. Fundamental product atau min term atau perkalian dasar ialah perkalian dua atau lebih literal dengan satu literal untuk setiap variabel. Contoh, kalau A, B, A, komplemen A, B, A, B, komplemen B, ini bukan min term karena literalnya ada dua nih untuk variabel yang sama, A dengan A, komplemen A dengan A, B dengan komplemen B. Akan tetapi kalau seperti ini A, B, atau A, B, komplemen C, atau komplemen A, B, komplemen C. Nah, ini termasuk min term. Jika B beranggotakan 0 dan 1, maka boolean tingkat N ialah himpunan semua N2 plus bernilai 0 dan 1. Contoh, F, A, B, C sama dengan A. Sedangkan ekspresi boolean ialah ekspresi yang menggunakan variabel dan operator bool dan berlaku rekursif. Sehingga jika E1 dan E2 ekspresi bool, maka komplemen E1, E1 tambah E2, dan E1 kali E2 juga ekspresi bool. Contoh, E sama dengan AB tambah A komplemen B, C tambah komplemen A, B komplemen C. Fungsi boolean dapat direpresentasikan menjadi ekspresi boolean. Cara pertama, DNF atau disjunctive normal form, yakni cara membentuk ekspresi boolean yang memisahkan suku dengan berorientasi pada penjumlahan dari perkalian bool. Contoh, apa DNF dari FABC sama dengan A? Perhatikan tabel ini yang berisi semua kemungkinan nilai 3 tuples bit. Sesuai rumusnya 2 pangkat 3 sehingga totalnya ada 8. Nah, kemudian saya tandai nih hasil fungsi bernilai 1. Dengan shading kuning ya saya tandai. Sehingga diperoleh ada 3 tuples dengan fungsi bernilai 1. Yaitu 111, 110, 101, dan 100. Sehingga DNF dari FABC sama dengan A ialah A kali B kali C tambah A kali B kali komplemen C tambah A kali komplemen B kali C tambah A kali komplemen B kali komplemen C. Cara kedua, CNF atau conjunctive normal form, yakni cara membentuk ekspresi boolean yang menggabungkan suku dengan berorientasi pada perkalian dari penjumlahan bool. Contoh, apa CNF dari FABC sama dengan A? Nah, perhatikan kembali tabelnya. Di sini yang saya tandai, yang saya kasih shading warna kuning adalah fungsi bernilai 0. Sehingga ada 4 dari 3 tuples yang bernilai 0, yaitu 000, 001, 010, dan 011. Sehingga CNF dari FABC sama dengan A ialah dalam kurung A tambah B tambah C kali dalam kurung A tambah B tambah komplemen C kali lagi dalam kurung A tambah komplemen B tambah C kali lagi dalam kurung A tambah komplemen B tambah komplemen C. CNF ini kalau diperhatikan bisa ditemukan dari DNF dengan
Lagi-lagi konseptual. Minimalisasi ekspresi boolean. Minimalisasi ekspresi boolean ialah proses penyederhanaan ekspresi bool menjadi jumlah daripada perkalian literal paling sedikit sehingga semua fundamental produk mengandung literal paling sedikit antar semua suku. Prime implicand ialah implikasi dari ekspresi bool minimal, yakni fundamental produk, dan jika satu literal dihapus, maka tidak ada perkalian diperoleh. Minimalisasi ekspresi bool ini berguna terutama dalam hal efisiensi kombinasi sirkuit. Kalau mau dirinci gunanya, sebut saja, bisa muat lebih banyak sirkuit pada chip yang sama, biaya buat chip pun agak berkurang, sirkuit pun bisa lebih diandalkan, dan waktu sirkuit untuk memproses input menjadi output pun jadi lebih cepat. Minimalisasi ekspresi boolean dapat dilakukan dengan cara pertama, teori include dan konsensus. Apa itu include? Jika fundamental produk P1 termasuk dalam fundamental produk P2, maka P1 tambah P2 sama dengan P1. Contoh, AB tambah ABC sama dengan AB. Perhatikan di sini fundamental produk AB ternyata masuk dalam fundamental produk ABC. Lalu, apa pula konsensus? Jika fundamental produk P1 dan P2 memiliki satu elemen saja yang saling komplement, maka konsensus atau Q dari P1 dan P2 ialah perkalian elemen P1 dan P2 di mana elemen yang saling komplement dihilangkan dan tanpa pengulangan, sehingga P1 tambah P2 tambah Q sama dengan P1 tambah P2. Contoh 1. Jika P1 sama dengan AB komplement C dan P2 sama dengan komplement A, B, C, D, ini tidak ada konsensusnya karena ada dua elemen yang saling komplement, yaitu A dengan komplement A dan C dengan komplement C. Contoh 2-nya, jika P1 sama dengan AB kali komplement C, P2 sama dengan ABCD, maka ini ada konsensusnya. Konsensus dari P1 dan P2 atau Q sama dengan A, B, D. Perhatikan komplement C dengan C ini dihilangkan. Pembuktiannya, P1 tambah P2 tambah Q sama dengan AB komplement C tambah ABCD tambah Q-nya tadi ABD sama dengan AB komplement C tambah ABCD tambah dalam kurung C tambah komplement C dikalikan dengan ABD. Ini merupakan properti unit, yang mana C tambah komplement C sama dengan 1. Kemudian diperoleh sama dengan AB komplement C tambah ABCD tambah AB komplement CD tambah ABCD. Kemudian sama dengan lagi komutatif ya, AB komplement C tambah AB komplement CD tambah ABCD tambah ABCD. Lalu kita masukkan teori include-nya. Di sini AB komplement C termasuk dalam fundamental produk AB komplement CD. Demikian juga ABCD ini include atau masuk dalam fundamental produk ABCD. Maka diperoleh lagi sama dengan AB komplement C tambah ABCD. Persis sama dengan P1 tambah P2. Terbukti.
Contoh soal. Diketahui E2 sama dengan AB tambah A komplemen BC tambah komplemen A, B, komplemen C. Minimalkan dengan teori include konsensus, lalu tunjukkan prime implikannya. Penyelesaiannya, kita tulis lagi ya. E2 sama dengan AB tambah A komplemen BC tambah komplemen A, B, komplemen C. Nah, AB tambah A komplemen BC ini ada konsensusnya, yaitu AC. Perhatikan yang saling komplemen B dengan komplemen B dihilangkan. Jadinya konsensusnya AC. Kemudian AB tambah komplemen A, B komplemen C ini juga ada konsensusnya, yaitu B komplemen C. Perhatikan A dengan komplemennya, komplemen A saling komplemen ini dihilangkan, maka tersisa B komplemen C. Maka diperoleh E2 sama dengan AB tambah AC tambah A komplemen BC tambah komplemen A, B komplemen C tambah B komplemen C. Lalu kita aplikasikan teori include. AC tambah A komplemen BC dengan teori include ini sama dengan AC. Sedangkan A komplemen B komplemen C tambah B komplemen C ini teori include menghasilkan B komplemen C. Ingat, B komplemen C ini include ke sini dan AC ini include ke sini. Sehingga diperoleh E2 sama dengan AB tambah AC tambah B komplemen C. Jadi ekspresi bol minimal E2 sama dengan AB tambah AC tambah B komplemen C. Maka prime implikan atau P ialah suku-suku dari ekspresi bol minimal, yakni AB, AC, BC komplemen. Minimalisasi ekspresi boolean juga dapat dilakukan dengan cara kedua, Carnot map. Minimalisasi ekspresi boolean 4 variabel dengan K-map dilakukan dengan mencari blok 2, 4, 8, atau 16 sel yang mewakili minterm untuk digabungkan. Tiap sel yang mewakili minterm mesti digunakan untuk membentuk perkalian dengan literal lebih sedikit dan dimasukkan dalam ekspresi. Kuncinya, identifikasi blok bernilai 1 terbesar dalam K-map berkoresponden dengan prime implikan, cover semua nilai 1 dengan blok paling sedikit, dan pakai pertama kali blok terbesar. Ilustrasi ini ialah beberapa contoh blok dalam ekspresi bol 4 variabel. Perhatikan sel-sel bershading ini bernilai 1. Ilustrasi pertama, W komplemen X, Y, Z tambah W komplemen X komplemen Y, Z ini sama dengan W komplemen X, Z. Perhatikan di sini yang saling berkomplemen Y dengan komplemen Y dihilangkan. Makanya diperoleh W komplemen X, Z. Ilustrasi kedua. Komplemen W komplemen X, Y, Z tambah komplemen W komplemen X, Y komplemen Z tambah komplemen W komplemen X komplemen Y komplemen Z tambah komplemen W komplemen X komplemen Y Z ini menghasilkan komplemen W komplemen X. Perhatikan semua kolom ini terisi bershading nilainya 1, jadi ini bisa dihilangkan. Ilustrasi ketiga, WX YZ tambah WX komplemen YZ tambah komplemen WX YZ tambah komplemen WX komplemen YZ
ini sama dengan XZ. Perhatikan kenapa demikian? Karena yang saling komplement Y dengan komplement Y ini dihilangkan. Kemudian yang saling komplement W dengan komplement W ini juga dihilangkan. Maka tersisa hanya XZ. Dan ilustrasi keempat, WX Y komplement Z tambah WX komplement Y komplement Z tambah W komplement X Y komplement Z tambah W komplement X komplement Y komplement Z tambah komplement W komplement X Y komplement Z tambah komplement W komplement X komplement Y komplement Z tambah komplement W X Y komplement Z tambah komplement W X komplement Y komplement Z ini hanya sama dengan komplement Z. Kenapa begitu? Perhatikan, ini setiap barisnya bershading atau bernilai 1, maka ini bisa dihilangkan. Adapun untuk kolom Y komplement Z dengan komplement Y komplement Z, yang saling komplementar ini Y dengan komplement Y, bisa dihilangkan. Maka tersisa hanya komplement Z. Baris dan kolom, ini semua baris dan kolom K-map juga bisa pakai gray code, yakni labelisasi dengan bit string yang saling berselisih tepat 1 bit. Contoh soal, cari ekspresi bol minimal berikut ini dengan K-map. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, E1 sama dengan A, B, C, D tambah komplement A, B, C, D tambah komplement A, komplement B, C, D tambah A, komplement B, C, D tambah A, B, C, komplement D tambah komplement A, B, C, komplement D tambah komplement A, komplement B, C, komplement D tambah A, komplement B, C, komplement D. Ini kita masukkan ke dalam K-map sesuai dengan suku-sukunya ya, atau fundamental produknya. Perhatikan, ini ternyata satu blok 8 sel. Sehingga minimalisasinya adalah untuk E1 sama dengan C. Kenapa? Karena ini setiap kolomnya kan berisi nih. Jadi ini bisa dieliminasi, dihapus. Maka yang tersisa di sini CD dengan C komplement D. Yang saling berkomplement D dengan komplement D ini dihapus. Maka tersisa hanya C. Soal yang kedua, E2 sama dengan ABCD tambah A komplement B, CD tambah ABC komplement D tambah A komplement B, C komplement D. Nah, ini juga dimasukkan ke dalam K-map seperti ini. Ya. Ternyata ini adalah satu blok 4 sel. Sehingga hasil minimalisasinya hanya sama dengan AC. Kenapa demikian? Nah, perhatikan untuk kolom AB dengan A komplement B, ini saling berkomplement, B dengan komplement B-nya, maka bisa dieliminasi sehingga tersisa hanya A. Sedangkan untuk baris CD dan C komplement D, nah ini yang saling berkomplement adalah D dengan komplement D, ini bisa dieliminasi sehingga yang tersisa hanya C. Maka hasil minimalisasinya adalah A dan C. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, E3 sama dengan XY komplement ZA tambah XY komplement Z komplement A tambah komplement X komplement Y komplement ZA tambah komplement X komplement Y komplement Z komplement A tambah X komplement Y komplement ZA tambah X komplement Y komplement Z komplement A. Kita pasang lagi ke K-map-nya seperti ini ya, kita tandai sesuai dengan ekspresi bol yang mau kita minimalisasi. Sehingga kita peroleh ternyata ini adalah dua blok masing-masing terdiri atas 4 sel. Ini blok 4 sel yang pertama dan ini blok 4 sel yang kedua. Dari blok 4 sel pertama diperoleh penyederhanaannya adalah komplement Y, komplement Z. Kenapa demikian? Perhatikan X komplement dengan X bisa dieliminasi. Kemudian A dengan komplement A bisa dieliminasi.
Kemudian dari blok 4 sel kedua, hasil penyederhanaannya ialah X, Z komplement. Kenapa bisa demikian? Karena perhatikan di sini, Y dengan komplement Y kan saling komplement, maka yang tersisa hanya X. Sedangkan di sini masih sama, A dengan komplemennya dihapus, dieliminasi, maka yang tersisa adalah komplement Z. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah XZ komplement tambah komplement Y komplement Z. Perhatikan yang di sebelah kanan ini K-map juga, tapi baris dan kolomnya pakai gray code. Sekarang kita masuk ke aplikasi Aljabar Ball dalam jaringan switching. Transmisi data atau informasi jarak jauh biasa dilakukan melalui jaringan switching node. Transmisi dimulai dan diakhiri di perangkat yang disebut station, yang bisa berupa komputer, telepon, terminal, dan lain-lain. Jaringan switching dibentuk dari rangkaian dasar, seri, dan paralel. Perhatikan layar ini. Contoh soal. Gambarkan jaringan switching yang diberikan oleh polinomial Ball xn dalam kurung y or x n komplement dari dalam kurung x n y. Kemudian sederhanakanlah jaringan tersebut. Bila mana jaringan tersebut on atau off, perhatikan penyelesaiannya. Nah, ini adalah gambar jaringan switching sebelum penyederhanaan, ya. Kemudian proses penyederhanaannya kita tulis lagi yang tadi. Kemudian dengan menggunakan hukum De Morgan, sehingga komplement dari dalam kurung x n y itu sama dengan komplement x or komplement y. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita ambil lagi hukum absorpsi, yang mana x n dalam kurung y or x itu sama dengan x, hukum absorpsi. Maka hasilnya sementara seperti ini. Kemudian hasil sementara ini kita gunakan hukum distribusi. Jadi kita distributifkan sehingga menjadi dalam kurung x n komplement x or dalam kurung x n komplement y. Kemudian dengan properti zero yang mana x n komplement x sama dengan 0, maka diperoleh hasil 0 or dalam kurung x n komplement y. Lalu dari sini kita kenakan atau aplikasikan hukum identitas sehingga diperoleh sama dengan x n komplement y. Nah, ini bentuk paling sederhananya, bentuk minimalnya. Nah, inilah dia jaringan switching dalam kondisi sudah minimal atau paling sederhana. Nah, ini tabelnya untuk x n komplement y diperoleh seperti ini. Jadi jaringan switching on bila x-nya on dan komplement y-nya on, atau bila x-nya on dan y-nya off. Selain kondisi tersebut, jaringan switching off. Selesai. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam.
Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.